Hello everyone, welcome back to my channel Wahyu Arif, and today we are going to learn about simple present tense. Oke, hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Apa ya guna dari simple present tense ini? Yang umumnya digunakan untuk to tell our daily routine or to tell our daily activity. Okay, like this one. Oke, jadi untuk menceritakan kegiatan yang rutin kita lakukan atau kegiatan sehari-hari kita. Let's get started, everyone. Oke, let's talk about meaning and use, arti dan penggunaan dari simple present tense. Oke, when do we use the simple present tense? Simple present tense ini kita gunakan untuk menceritakan kegiatan sehari-hari, kegiatan yang rutin, atau kegiatan yang berulang-ulang. Berikut keterangan waktunya. Oke, keterangan waktunya tidak harus ya. Contohnya yang pertama ada every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every holiday, setiap liburan. Every morning, setiap pagi. Every year, setiap tahun. Every day, setiap hari. Every weekend, setiap akhir minggu. Oke, kita lihat contoh dari simple present tense. Yang pertama, I go to school every day. Oke, di sini kita lihat ada go. We go to school every day. Oke, saya pergi ke sekolah setiap hari. Kami pergi ke sekolah setiap hari. They go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. You go to school every day. Kamu pergi ke sekolah setiap hari. Mary and Tom go to school every day. Mary dan Tom pergi ke sekolah setiap hari. She goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Ya, kok pakai goes? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, he goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Mary goes to school every day. Mary pergi ke sekolah setiap hari. Tom goes to school every day. Tom pergi ke sekolah setiap hari. Oke, di sini kita lihat ada I, we, they, you, Mary, and Tom. Itu go, menggunakan verb one. Sedangkan she, he, it, atau Mary, atau Tom, atau kalau dia satu orang atau tunggal, kata kerjanya ditambah dengan S. Oke, mari kita cek bagaimana cara penggunaannya. How do we form the simple present tense? Kata kerjanya berubah ya sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya singular atau single atau jomblo atau satu orang atau satu benda, contohnya she, he, it. Oke, itu kata kerjanya harus ditambah dengan S ya. Kalau dia plural, oke, seperti I, we, they, we, you, atau I, you, they, we, I, you, they, we. Oke, I, you, they, we. Oke, kata kerjanya tidak perlu ditambah dengan S atau ES. Oke, ini contohnya. I, you, they, we cukup gunakan sing, eat, sleep, pass, wash, teach, fix, go, and study. Sing bernyanyi, eat makan, sleep tidur, pass melewati, wash mencuci, teach mengajar, fix memperbaiki, go pergi, study belajar. Tapi kalau dia singular subjeknya, kalau subjeknya she, he, it, atau satu orang atau jomblo, maka wajib menggunakan S. Contohnya nih, sings, eats, sleeps, passes, washes, teaches, fixes, goes, and studies. Kok beda ya? Ada yang ditambah S, ada yang ditambah dengan ES, ada juga Y-nya berubah menjadi I ditambah dengan ES. Oke, ayo kita lihat keterangan selanjutnya. Oke, untuk subjek plural, oke, cukup gunakan verb 1 ya. Subjek plural itu adalah subjeknya yang jamak ya.
Oke, contohnya Ayu Dewi atau yang lebih dari satu orang. Contohnya Diana and Sarah. Oke, ini contohnya. I swim, they swim, we swim, you swim, you and I swim, Diana and Sarah swim. Oke, tidak perlu ditambah dengan S ya kata kerjanya. Cukup gunakan verb one. Oke, lanjut. Bagaimana dengan kalau subjeknya untuk singular atau tunggal atau satu orang atau jomblo? Maka kalian wajib menggunakan verbnya tambah dengan S. Oke, contohnya. She swims, he swims, Diana swims, Sarah swims, Tom swims, the dog swims. Oke, tapi ada juga beberapa kata kerja yang subjeknya singular ya, yang she, he, it tadi, yang menggunakan verb 1 tidak hanya ditambah S saja, tetapi ada juga yang ditambah dengan ES. Apa saja kata kerjanya? Yang pertama itu adalah kata kerja atau verb yang berakhiran huruf S, SH, CH, X, dan O. Contohnya yang berakhiran huruf S, pass, melewati, passes, melewati, tambah ES kan? Oke, yang berakhiran SH, wash, menjadi washes, mencuci. Yang berakhiran CH, teach, teaches, mengajar. Yang berakhiran X, fix, menjadi fixes, memperbaiki. Yang berakhiran O, go, menjadi goes. Oke, kata kerja atau verb yang berakhiran dengan huruf Y, maka huruf Y-nya diubah menjadi I ditambah dengan ES atau IS. Contohnya cry, cries, fly, flies, fry, fries, try, tries. Cry menangis, fly terbang, fry menggoreng, try mencoba. Oke, kata kerja atau verb yang berakhiran dengan huruf Y itu ditambah S aja jika sebelum huruf Y-nya adalah huruf vokal. Huruf vokalnya adalah A, I, U, E, O. Contohnya play. Ya tetap aja plays. Tidak perlu Y-nya diubah menjadi I tambah dengan S. Pay, pays. Pray, prays. Buy, buys. Okay, did you get it everyone? Okay, let's continue. Oke, contoh kalimat menggunakan simple present tense. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, untuk kalimat positif, contohnya I swim in the beach every week. Saya berenang di pantai setiap minggu. Kalau negatifnya, jadi yang tidak ya. I don't swim in the beach every week. Saya tidak berenang di pantai setiap minggu. Jadi kita cukup menambahkan dengan don't. Atau ini adalah kependekan dari do not. I do not swim in the beach every week. Bagaimana dengan interrogatif atau kalimat tanyanya? Yang jawabannya yes atau no. Ini dia. Oke, do ini letakkan di depan subjek. Do you swim in the beach every week? Apakah kamu berenang di pantai setiap minggu? Kalau iya, jawab dengan yes I do. Oke, ini do, I jadinya pakai do. No, I don't. Oke, lanjut lagi. Oke, menggunakan 5W, 1H. Menggunakan kalimat tanya ya, misalnya where, di mana. Where do you swim every week? Di mana kamu berenang setiap minggu? In the beach, di pantai. Oke, atau what do you do every week? Apa yang kamu lakukan setiap minggu? I swim, saya berenang. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kalau subjeknya singular atau tunggal atau satu orang? Contohnya she. She swims in the beach every week. Dia berenang di pantai setiap minggu. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Ya, berbeda kan? Kita tidak menggunakan lagi don't karena she ini she it atau jomblo dia suka S. Jadi do-nya ini harus ditambah dengan ES. Oke. Nih, do ini ditambah dengan ES. Karena akhirnya O kan. Jadi she doesn't swim in the beach every week. Dia tidak berenang di pantai setiap minggu. Oke. Swim-nya S-nya jadi hilang. Karena S-nya udah pindah ke sini. Oke, lanjut lagi dengan yes no question. Pertanyaannya jawabannya hanya yes atau no. Oke, does she swim in the beach every week?
Apakah dia berenang di pantai setiap minggu? Kalau iya, berarti yes, she does. Ya, dia. No, she doesn't. Dia tidak. Oke, kalau 5W1H-nya menggunakan kata tanya misalnya di mana. Where does she swim every week? Di mana dia berenang setiap minggu? In the beach, di pantai. Oke, what does she do every week? Apa yang dia lakukan setiap minggu? She swims. Dia berenang. Oke, everyone, do you understand? Ya, oke. Kalau sudah mengerti tentang simple present tense, jadi kalau does not ini atau doesn't ini kependekan dari does not. Oke, boleh kita tulis does not atau doesn't. Jadi kalau untuk I, you, they, we, atau untuk yang subjeknya yang plural, oke, yang lebih dari satu orang, maka gunakan verb 1. Dan kalau dia negatif atau negatif gunakan don't. Kalau dia interrogatif gunakan do. Oke, sedangkan untuk subjek yang singular atau yang tunggal, contohnya she, he, it, atau yang satu orang atau yang jomblo, oke, maka kata kerjanya ditambah dengan s untuk kalimat positif, swims atau es ya. Oke, lalu dia gunakan doesn't. Oke, bukan don't lagi. Oke. Oke, kelas, sekarang kita kerjakan latihannya. Oke, latihan kita exercise for present simple tense atau simple present tense. Oke, kita pilih number 1. Oke, Bob always drink atau drinks tea in the morning. Bob selalu minum teh setiap pagi. Drink atau drinks? Oke, yang mana jawabannya? Yeah, you're right. The answer is drinks. Kenapa drinks? Karena subjeknya bab satu orang atau tunggal atau singular. Maka kata kerjanya wajib ditambah dengan s atau es. Good. Next. Okay. Next, number 2. What do atau does she like atau likes? Oke. Ini do atau does. Subjeknya kita lihat dia she. Sudah pasti dia suka S. Jadi does jadinya. What does she like atau likes? Ya benar. Jawabannya adalah like. Kenapa like? Kenapa nggak pakai S? Karena S-nya sudah pindah ke sini. Oke. Number 3. My sister don't atau doesn't play tennis? Ya, jawabannya adalah doesn't. Karena my sister satu kan? Kalau dia singular atau satu orang, gunakan doesn't. They often visit their grandparents at weekend. Mereka sering? Ya, jawabannya adalah visit. Oke, karena they, mereka. Oke, are you, they, we, dia kata kerjanya nggak pakai s, cukup verb 1. Oke, number 5. We sometime go atau goes to the ice rink. Ya, jawabannya go. Karena dia orangnya jamak atau plural atau lebih dari satu. We, kami. Oke, number 6. Where your parents? Oke, from. Do atau does? Your parents. Ada S di sini. Berarti orang tua. Lebih dari satu. Berarti gunakan do. Where do your parents? Oke, langsung aja verb 1 ya. Come from. Oke, number 7. Oke, jawabannya adalah do. Do you want? Want-nya langsung ya, nggak perlu pakai S. Do you want to go home? Oke, number 8. I don't atau doesn't? Oke, jawabannya adalah don't. Karena I, you, they, we, gunakan don't. I don't watch television after school. Wow, great job everyone. Oke, now complete use the present simple. Oke, kita coba latihan yang kedua. Oke, apa jawabannya ya? Kita isi berdasarkan kata yang ada di dalam ini, dalam kurung ini. Who? Oke, do atau does? Ya, does, karena Sally satu orang. Who does Sally visit in Spain?
Gak perlu pakai S visitnya ya, karena udah ada S-nya di does. Oke, she visit her aunt and uncle. Okay, very good. Okay, now let's continue number 2. Oke, silakan diisi nomor 2. Apa jawabannya? Oke, lanjut lagi nomor 3. Apa jawabannya? Nomor 4 dan nomor 5. Oke, kelas, I think that's all for today. Kalau kalian ingin mengecek jawaban kalian, kalian bisa lihat di deskripsi ya. Okay, that's all for today, everyone, about simple present tense. I'll see you next meeting, and bye-bye, everyone. Have a nice day.